Nah, oke, singkat cerita, saya ini orang mengatakan saya betina tidak apa-apa. Kecil oleh individu tuh Apakah saya ibu rasa wajar. apakah ibu Nah, lagi jalan kaki ditendangin sama orang muslim, pernah nggak bu? Ya, saya mengatakan saya betina tidak apa-apa. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ada peserta ini belum kita sapa, kasihan. Baik, selamat malam Ibu Ciput. Halo? Ya, shalom dan selamat malam. Baik, shalom. Ya, salam kenal ya. Saya Baik. nggak sengaja buka channel ini dan oke, Nggak apa-apa, saya Ibu. menghargai Bapak yang ada di room ini ya. Iya, Salam kenal, sehat selalu ya. baik. NKRI kan? Betul, NKRI. harga mati. Iya. Berarti kita toleransi. Karena saya dari seorang Kristen Katolik. Saya Iya. tertarik dengan perbincangan ini. Dari tadi saya menyimak. Mohon maaf, saya tidak ada perwakilan dari manapun, tetapi saya pribadi sendiri, saya hanya sedikit mendengar dan agak sedikit kata-kata yang mungkin kalau kita NKRI mengerti dengan kata toleransi, hendaklah bijak berkata-kata. Jika Anda bisa berbohong kepada manusia, jangan coba untuk kepada Tuhan. Tuhan itu akan memperkarakan kita. Terutama khususnya yang teman-teman yang pernah mengaku menjadi seorang pengikut Kristus, ya, saya bersedih, tetapi saya juga senang dalam arti bersukacita di dalam arti saya bisa menilai teman yang mungkin ada di antara kita tadi bertutur kata yang mungkin tanpa menyadari itu sudah menunjukkan kualitas integritas kita sendiri. Apapun kita, kalau memang benar kita ingin menjalankan agama kita, lakukanlah dan yakinkanlah itu, berbuat baiklah, menghargai agama yang berbeda dari kita. Seandainya, ini saya kasih ilustrasi, ya, saya seorang Kristen, dan saya mu'alaf, terus saya menjelekkan agama orang tua saya atau keluarga besar saya, apa tidak menyakiti hati orang tua kita? Saya coba tanya dong, bisa yang ada memberikan jawaban dulu, sebelum saya lanjut ke hal yang untuk bisa mungkin kita saling berbagi ilmu. Saya tidak ingin menyerang dalam arti, mohon maaf ya, saya cinta akan toleransi dan khususnya NKRI Indonesia ini. Apalagi saya diajarkan untuk selalu bertoleransi, karena di Indonesia ini yang saya pernah tahu dulu agama itu cuma hanya 5 diakui, tetapi dengan seiring waktu ditambah 1 aliran Konghucu. Saya rasa semua mengajarkan yang baik, hanya kembali kepada individualnya. Bukankah begitu, Bapak-bapak? Mungkin kita kalau mengaku seorang ustadz tapi melakukan hal pelecehan dalam ajaran agama kita untuk menyerang agama lain, itu sudah menunjukkan sesuatu hal yang tidak baik. Saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya dan ruang yang diberikan. Mohon maaf ya. Ya. Tidak apa-apa. Kita ini diskusi, Bu. Maka saya bilang dengan kawan-kawan di sini, kita berdiskusi itu, kita cari persamaan, Bu ya, bukan cari perbedaan. Kalau berbeda ya berbeda kita. Jadi cari persamaan, biar kita saling menghormati, bisa saling menjaga. Nah tadi Ibu bilang tadi kalau ada seorang mu'alaf menjelekkan agama lamanya. Apakah betul itu menjelekkan? Atau dia menjelaskan bahwa di agama lama saya seperti ini loh.
ya kan? Dia menjelaskan, memberi Iya. edukasi. Gini, entar dulu, belum, jangan potong ya. Ibu ngomong diam kan. Jadi memberi edukasi. Oh, seperti ini waktu saya di sana, dan ajarannya seperti ini, ambigu dan sebagainya. Apakah itu menyerang? Nah, tadi ibu tadi nyangkut-nyangkut, ada ustadz menyerang agama lain. Nyerang seperti apa? Kan gitu. Makanya tadi toleransi ini tadi, biar kita saling menghormati, saling menghargai. Nah, konteks penyampaiannya di mana? Kan gitu. Ibu enggak lihat kan di konten-konten Paul Jong itu? Iya, nanti saya akan itu. Saya juga enggak setuju dengan saudara saya itu. Pernah Ibu ngomong seperti Ibu ngomong sekarang ini di channel-channel mereka? Di Kamparagi, saya pernah, coba ini Pak, mohon maaf saya potong dikit ya. Saya pernah mencoba masuk link, tetapi saya sering di-kick. Jujur ini saya pribadi individunya tidak mewakilkan saya dari Katolik atau Kristen Protestan ya. Bagi saya itu tidak, karena itu sesuatu hal institusi yang saya harga untuk menghargai, menghormati junjungan dalam arti ajaran itu. Karena saya tidak mau merusak nama baik suatu gereja atau pengajaran dari agama manapun. Tapi saya, memang Pak Ujang saya juga tidak menyukai beliau, jujur. Itu kenapa saya bilang tidak begitu ajaran Yesus Kristus. Dia memulai dengan kata doa, tetapi mengakhiri dengan kata doa dan menyerang agama saudara-saudariku yang mungkin terasa tersakiti. Ini pribadi saya, mohon maaf. Saya juga tidak setuju. Bahkan kalaupun ada pendeta sekalipun juga begitu, atau umat awam sekalipun yang Kristen, yang mengaku seorang pengikut Kristus, karena saya pribadi, yang saya dapat teladan dari Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia sebagai firman itu sendiri yang menjadi manusia, dia mengajarkan teladan untuk kasih, rendah hati. Perbedaan itu Tuhan ciptakan untuk apa, Bapak-Bapak? Pasti untuk penuh warna dong, supaya tidak kita bosan, dalam arti untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi perbedaan, saya kasih ilustrasi juga, ketika kita satu dalam rumah tangga, ada bapak dan ibu dan anak. Bapak dan ibu, sebelum ada anak tentunya dua individu yang berbeda toh, mempunyai mindset yang berbeda, buah pemikiran yang berbeda. Ketika disatukan tentunya ada perdebatan, tentu adanya perbedaan. Tetapi bagaimana seperti yang kata Bapak tadi, Hen Bonken bilang, kita bisa mencari suatu persamaan. Saya rasa kalau untuk tentang agama, saya rasa tidak bisa. Tetapi untuk kita di bawah naungan payung NKRI, marilah kita menjunjung tinggi nilai toleransi yang diajarkan nenek moyang kita, leluhur kita zaman dulu, yang sudah juga sama-sama bertumpah darah untuk memerdekakan Indonesia ini dari penjajahan. Jadi kita juga menghargai nenek moyang kita dong. Bukankah kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tentang agama itu tidak bisa disamakan. Ya kalau saya lebih setuju seperti kalau mungkin ada saudara-saudaraku yang dari Muslim mengatakan agamamu ya agamamu. Dan agama kita Islam ini indah, kita tunjukkan. Kami juga begitu. Kita lebih bagus. Baik, Bu, saya maaf Bu, mohon maaf ya Bu, saya potong ya Bu ya. Maaf Bu, saya potong. Iya, apa-apa. Ibu kan tadi bilang para mu'alaf seakan-akan menjelekkan Kristen. Ya, ini itu bagaimana para dengan tadi orang juga tuanya? ada. Sekarang begini Bu, iya Bu, sekarang begini. Ibu lihat, Ibu jangan lihat satu sisi Bu. Sekarang Ibu lihat di channelnya Bang. Iya. Ibu lihat di channelnya Yusuf Manubulu. Itu mereka memberikan kesaksian para murtadin ini seakan-akan Islam itu radikal, seakan-akan Islam itu teroris yang diajarkan sama Islam. Ibu cek aja ke sana. Kita nggak mau ngomong di sini. Nggak usah dibilang. Saya mengerti, saya sudah paham. Saya sudah berlalang buana kemana-mana YouTube. Iya, saya juga sama Bu. Saya nggak pernah menemui para mu'alaf yang menjelek-jelekan Kristen. Iya. Tunggu Pak. Kesaksian saya melihat YouTube Kristuber dari ini perwakilan saya sendiri ya. Penilaian saya objektif dan subjektif. Saya orangnya tidak mau terpengaruh. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Walaupun saya mengakui manusia itu punya kesilafan. Ya kan? Manusia tidak ada yang bisa sempurna. Hanya Tuhan yang pemilik. Iya, tapi kalau hilapnya sering, kalau hilapnya terus-terusan gimana tuh? Itu bukan hilap itu. Nah, inilah tugas kita. Mari kita berikan pengertian buat teman-teman kita. Kalau kita memang mau bergandeng tangan, kita tidak usah lagi. Ini saya pribadi ya.
Bapak-bapak ya. Saya juga ada kesaksian sedikit nih, saya di ruang sini. Terima kasih ya. Boleh ya Pak Islam Karya? Agak sedikit ini, nggak apa-apa ya? Boleh ya, yang lain-lain juga saya dulu bentar, Bu. Sedikit ya, tadi saya bilang maksudnya persamaan dalam kebaikan, bukan dalam persamaan. Betul. Nah, banyak macam. Kita saling menghargai gitu. Iya, betul. Iya. Nggak gini, Bu, saya kawan-kawan saya di sini. Bentar, Bu. Saya ini di Kalimantan Barat, yang mayoritas itu Kristen, Bu. Ya, Katolik banyak, ada tetangga sih banyak Katolik. Saya lebih respect dengan kawan Katolik. Kenapa? Mereka punya satu komando daripada dari katedral ya. Beda dengan teman-teman di Protestan ini, mereka bermacam-macam denom itu. Dan ini persoalannya, Bu, ya. Kalau di Katolik, mereka satu komando aja kata pastor dia tidak macam-macam. Maka lebih banyak teman-teman di Katolik bisa memahami Islam ini daripada kawan-kawan di Protestan. Mereka bebas gitu kan, sebebas-bebasnya. Kan di Katolik tidak. Maka kita di sini juga dengan kawan-kawan Katolik dengan sebagainya macam-macam itu kan, tidak ada persoalan sebenarnya kita nih, Bu, tidak ada. Tapi ada oknum tadi, betul kata Ibu. Oknum tadi kami ini mengkanter, Bu, ya, mengedukasi teman-teman di sini, ya kan, yang Kristen juga. Ya, kalau PKRI silakan, jangan gabung dengan Poljong itu yang selalu membuat agitasi, menghasut, ya kan, dan sebagainya kan. Nah, sama juga di Bulu itu, dia menggiring murtadin itu supaya seolah-olah Islam ini radikal, digiring dia ke sana gitu kan. Nah, kalau Islam ini radikal, Ibu kira-kira masih hidup enggak Ibu nih, Bu, kira-kira kalau kami ini teroris memang diajarkan nih. Yang lebih betul 80%. Di Indonesia kan 80%. Bagaimana damainya kita kan selama ini kan? Dengan Ibu, dengan siapa tetangga. Pernah enggak ada hal-hal macam-macam? Kalau ada case kecil oleh individu, apakah Ibu apakah Ibu lagi jalan kaki ditendangin sama orang Muslim, pernah nggak, Bu? Ya, saya boleh sedikit berkesaksian dulu dalam kehidupan, boleh. Boleh. Ini kan saya dari tadi saya kan sudah mendengar, saya nggak mau langsung mencopot aja, makanya saya tadi di private chat saya bilang saya menyapa karena saya kan ini udah larut malam dan biar mungkin perbincangan enak nih ya, kita kan masa pandemi ini kan harus sehat lah ya, untuk menjaga itu kita meningkatkan stamina imun kita, baik dari rohani, jasmani, bukankah begitu ya? Nah, oke, singkat cerita, saya ini orang Kristen Protestan dari awal, dan saya suku Batak, dan saya punya gereja naungannya HKBP, Huria Kristen Protestan Batak. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena memang ini adalah Kristen yang original. Untuk saya kan kalau kita menceritakan semuanya kan sejarah kan nggak bisa ada waktu sepanjang ini kan, nggak bisa ya. Jadi saya hanya mempersingkat dan poin yang terpenting saya ambil. Jadi mungkin bapak-bapak boleh menyimak dulu biar bisa terarah gitu loh. Nanti kalau emang kira-kira nggak setuju tidak apa-apa dikritik. Saya menerima perbedaan dan saya menghargai pendapat bapak-bapak yang ada di room ini. Nah, saya terlahir di kota Riau, tepatnya di Duri. Saya satu kampung dengan Bang Rudi Yohanes. Meskipun saya tidak mengenal beliau secara detail, karena kan saya dulu SMP sudah tidak di Duri, saya udah di Pekanbaru, tetapi saya mengenal siapa beliau dan bagaimana juga ajaran orang tua kami, dan kehidupan di Riau itu penuh dengan warna. Ada 5 agama ada di sana, dan di Riau itu kita tahu ada suku di situ yang paling mayoritas, yaitu adalah suku kita Melayu, atau katakan juga orang kita Padang, karena kan Sumatera ya, dekat arah Sumatera Barat. Nah, itu kan tentunya kami kan ya namanya kita orang tua sudah merantau dari tanah Pasogit atau tanah daerah kita yang katakanlah dari kampung halaman merantau ke kampung orang lain, tentunya kan kita ada peribahasa mengatakan di mana langit dijunjung di situ tanah dipijak. Jadi di mana ada kita bertempat tinggal tentu kita menghargai. Ya kan begitu. Jujur saya mengatakan banyak juga saudara-saudariku yang orang kita Muslim baik, yang benar ajarannya, banyak saya akui. Bahkan saya pun sempat menjalin hubungan yang dengan perbedaan suku dan agama. Dia dari suku Padang dan dia berkeyakinan Islam 14 tahun loh. Saya tidak pernah menyinggung masalah agama.
kalaupun kami pernah bertanya, misalnya nih, saya nggak tahu apa saya salah ya, waktu ketika kami sih menjalani hubungan itu karena masih dikatakan SMP, dia SMA, dan saya bertanya sama dia, saya itu udah tahu berbeda, tapi saya kan tidak pernah alergi dengan perbedaan. Justru saya senang. Saya ingin tahu bagaimana sih ajaran dia, dan saya juga berbagi kalau dia bertanya. Kalaupun dia tidak bertanya, saya akan terangkan gitu. Nah, mau dia terima atau tidak, itu kan pribadi dia gitu loh. Dan saya tidak bisa memaksakan orang untuk menyukai apa yang saya sukai. Dan saya tidak bisa melarang orang membenci apa yang dia tidak suka dari saya. Itu wajar dong. Kita nggak punya hak gitu ya. Nah, tapi kita kan bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi saya ketika itu saya bertanya, kan kalau tidak salah Islam itu juga ada dua ya, Muhammadiyah dan Ahmadiyah, apa begitu. Nah, akhirnya kan saya pernah bukan ada dua, Bu. Gimana? Interupsi. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini, Bu. Mohon maaf saya potong, Bu ya. Saya permisi dulu sama tuan rumahnya. Assalamualaikum, Bang Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bu ya. Ya kebetulan mungkin durasinya diatur sedikit, Bu ya, biar kita kebagian gitu loh. Biar soalnya tempat saya banyak nyamuk, Ibu. Kalau nggak ngomongin gimana ya, benjol semua ini. Jadi begini, Bu ya. Jadi begini. Begini, Bu ya. Kalau Ibu itu kalau untuk urusan toleransi ya, Islam itu nggak usah diajari, Bu ya. Kami Islam itu ya semua agama di NKRI. Ya, jadi begini. Memang kalau untuk kategori channel Ustadz ini bukan tempat curhat, Bu ya, tetapi lebih kepada dunia project gitu loh. Artinya beliau ini mengcounter channel-channel dari kamar sebelah ya, yang mana mereka itu selalu mengangkat hadis-hadis kami ya, bahkan ada kesaksian ya, yang mana bentar Pak Dia, mohon maaf. Enggak, bentar, saya ada baca di live chat. Kucai. Saya bukan seorang betina. Kalau kata betina itu sangat kasar. Itu nggak usah dihiraukan, Bu, yang di live chat, Bu. Gini Pak, sedikit. Kita kan, itu kan mengajarkan, menunjukkan kualitas agama kita loh. Kan nggak mau kan kita dilecehkan agama kita. Dengan satu orang seperti ini yang merusak toleransi. Iya, kalau mereka juga di live chat. Pak Aditya, kalau saya katakan jantan, apalah. Umat Islam. Jadi kita tegur, itu perlu kita tegur, saudara-saudari kita itu perlu tegur. Yang begitu salah harus ditegur. Masjid yang ngebom gereja itu dibilangkan Islam teroris. Saya tersinggung, tapi tidak apa-apa. Saya mengasihi saudaraku yang mengatakan saya betina, tidak apa-apa. Mungkin itu ajaran kamu yang orang tua kamu. Begini, Bu, interupsi dulu, Bu. Mohon maaf saya potong, Bu ya. Jadi begini, Bu, untuk yang pasukan live chat itu ya, itu sudah ada moderator sendiri ya, yang akunnya itu berwarna biru ya. Biarkanlah yang di live chat itu kan penonton, Bu ya. Jadi tapi kan itu menyerang dulu, belum selesai. Sabar, belum, jangan dipotong dulu lah. Jadi begini, ya, itu bukan ajaran jadi Islam. Begini. Iya, kan saya nggak sebut. Ada nggak saya sebut? Nggak ada kan? Tadi kan ajaran kamu, ajaran iya kan kalian itu kan dianya, maksud saya di live chatnya. Ya saya kan nggak bisa menebak agama dia, kecuali inilah yang salah kita kadang-kadang. Makanya jangan menyela orang ketika ngomong. Kalau menyela betul sudah tahu apa yang kita mau omongkan baru. Kan yang saya bilang, saya menghargai saudara saya. Apakah begitu ajaran agama kamu? Kan saya bilang. Kan saya nggak sebut spesifiknya. Misalnya contoh kamu agama Katolik ya. Begitu kan nggak saya bilang begitu, jangan dipelintir ya. Tuhan mendengar loh, Tuhan mendengar kata-kata saya, dan mungkin yang di legend juga mendengar saya. Yang terkhususnya oknum tadi, saya menegur dia Pak, karena saya tersinggung. Coba kalau saudara-saudarinya, bapak-bapak dibilang ikut di room ini, terus ada di legend bilang, betina katanya, sakit hati nggak? Ya, jadi begini Bu. Ya, jadi begini. Saya juga tidak sepakat. Menghargai nggak seorang wanita? Berarti ibunya dia kan betina juga. Kita harus bisa memilah-milah kata. Tapi Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang baik kok kayak gitu. Gini Bu. Kalau Ibu mempersoalkan kata betina yang tertuju kepada ketika Ibu melihat komentar dari netizen dan Ibu mempunyai satu narasi untuk mengingatkan beliau, boleh nggak kira-kira saya itu
mengingatkan Yesus, karena Yesus juga nggak sopan terhadap wanita Sirofenisia. Ketika seorang wanita meminta remahan roti, apa yang dibilang Yesus sama wanita tersebut? Tidak pantas memberi roti kepada anjing. Coba. Emangnya Tuhan itu gini loh, Bu. bilang betina? Gini loh, Bu. Ibu ini ya. Jangan samakan kata kita loh. Saya nggak ke situ loh. Jangan lari ke agama. Saya tidak mau. Makanya gini, Bu. Saya hanya ingin gini, toleransi. Saya NKRI. Jangan menyerang agama. Iya, saya juga NKRI. Masalahnya gini loh, Bu. Yesus itu otomatis udah ditujukan untuk Yesus Kristus itu untuk orang pengikutnya itu Kristen, Katolik, dan Protestan. Nanti yang ada tersinggung yang lain. Kalau saya sih nggak masalah, karena Yesus memang sudah dikatakan sebelum engkau pun saya sudah lebih dahulu dihujat, dihina. Iya, gini, Bu. Masalahnya gini, Bu. Itu perkara sama Tuhan. Iya, tunggu dulu gini, Bu ya. Masalahnya Ibu ini kan nggak tahu ini konsep channel ini kayak gimana. Jadi di sini kita ini edukasi, membahas perihal. Nah kalau Ibu udah tahu, masalahnya banyak begini loh, Bu. Orang itu nggak ngerti kitab suci, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, dan dia ingin berkomentar, nggak ngerti yang mau dibahas ini apa, gitu loh. Dan ketika orang itu nggak ngerti konsep kitab suci, baik PL maupun PB, akhirnya dia naik dengan satu narasi toleransi, kan begitu. Semua agama ngajarin kok, Bu, toleransi, Bu. Semua agama ngajarin toleransi. Saya begini, Pak Palen, saya udah tahu maksud bahasa Anda itu untuk kemana tujuannya, tapi saya tidak mau memperinci masalah. Bukan saya tidak mau. Masalahnya, jangan ini channel. Ini channel kan untuk edukasi. Kalian oke. Saya paham. Kalian katakan tadi tidak tahu perjanjian lama dan perjanjian baru sehingga dia mengangkat toleransi. Oke. Anda itu saya tahu, paham. Tapi kalau kalian bertanya, ini kan ruang kita muslim ya. Iya kan? Apakah kalian bertanya sesama ke kalian sementara itu bukan kitab yang kalian pakai? Loh, sekarang kan saya tanya balik. Sama lah kayak kami. Tunggu, makanya sebelum makanya sama lah. Kalau misalnya saya ini punya YouTube ya, katakan dari yang apologet Kristen gitu ya, Katolik, dan saya membahas kitab kalian yang saya tidak pahami, kacau tidak? Terus Ibu memegang kitab saya. Iya, tunggu dulu, dijawab dulu. Jangan menggiring opini loh, Bu. Jangan menggiring opini. Saya tidak selalu positif thinking lah. Selalu positif thinking. Ini kalian langsung buruk sangka. Ini kelihatan langsung. Kalau Ibu membicarakan kitab suci, perjanjian lama itu kitab sucinya siapa? Pasti dong kitab sucinya orang Kristen. Tetapi apakah Ibu mengerti kalau perjanjian lama itu adalah kitab terjemahan yang sebenarnya milik daripada praktisi Judaism? Ketika Ibu ngomongin toleransi, saya akan bawa Ibu ke zaman para nabi. Mulai dari Adam, Hawa, Noah, Abraham Avinu, Moses Rabbeinu, Yosua, Ezra, Nehemia, mereka satu Tuhan. Tuhan yang nggak pernah mati di salib. Terus muncul abad pertama masih monoteistik, para pengikut Yesua itu adalah orang Mesikim, mereka masih monoteistik. Di era abad Jisamsu, abad 234 yang dipelopori oleh saya tantang Alexandria. Pak Palen ini buka wajah, saya buka wajah. Mari kita berdiskusi baik. Saya udah sering itu baru mempesona itu. Biar enak dong. Saya nggak suka sebenarnya bicara kalau nggak ketemu muka. Siapa tahu di sisi saya mungkin besok ketemu di Batam. Enak kan? Oh ini saudaraku yang dari Muslim, Pak Palen. Oh ternyata ini orangnya tampan. Ini Ibu salah lagi. Dia bukan Muslim. Gitu. Kalau kayak gini saya kan sama aja saya bicara. Bu, maaf, dia bukan Muslim, Bu. Bukan Muslim dia, Bu. Maaf. Ibu salah, iya, dia bukan Muslim. Kan, iya, saya tahu dia Yahudi tadi. Kan dia udah berkesaksian, saya dengar. Ya udah, jangan bilang dia Muslim. Oke, maaf kalau itu membuat kata-kata yang salah. Saya udah sering kali, Bu. Sering kali saya open camp. Sering kali saya open camp. Pernah saya lihat, saya belum pernah lihat. Kan ini baru saya kenal. Makanya saya bilang salam kenal semua. Ibu subscribe aja. Ibu subscribe aja channel saya itu ada, Bu. Saya udah sering kali. Nggak mau, saya maunya sekarang berdialog. Ini kan kita live. Wah, jatuh cinta nanti, Bu. Ganteng loh Bang Palen itu. Pesona Pak Palen lah. Masa sih sebagai seorang manusia takut sama sesama manusia? Kita hanya takut sama Tuhan dong. Gini Bu.
Jadi kalau ada, maksud saya itu begini. Kalau saya pantang nih berapa nih 1, 2, 3, 4, 5 ya bapak-bapak nih Ya, kan. mungkin Di antara lelaki kan. diatur, Nah, saya seorang wanita. Ya tunggu dulu. Ya, kalau semuanya lima-limanya dulu, buka, saya akan schedule. buka. Mari kita saling silaturahmi dulu, biar enak diskusinya. Buka-bukaan Bu. Bu, ya yang positif ya, yang positif jadi, ya. Gini loh Bu. Ya. Jadi gini loh Bu. Maksud saya itu begini loh. Kalau saya mohon ibu itu bisa menempatkan di mana ibu itu akan berbicara. Misal kayak begini, saya kasih analogi, silogisnya begini. Ketika ada satu ruangan, di ruangan tersebut mengajarkan matematika dan ibu ingin berbicara tentang PPKN, nyambung nggak? Ya, bisa nyambung, semua bisa nyambung. Sains itu kan, gini Bu, maaf, gini loh Pak, kita kan dikasih akal pikiran toh sama Tuhan. Hanya terkadang iya, masalahnya di channel tujuan, ini Bu, tetapi beda cara banyak. Bisa. Iya, tapi di matematika channel ini kita bisa jadi untuk ini, bisa. Tetapi dia akan dapat rumusan gitu loh. Jadi nggak usah kayak gitu. Pak Palen ini yang ini ya kali ya, apa? Pak Palen bukannya yang beda ya? Siapa? Bukan itu si Han itu yang Yahudi yang ngaku si Yahudi itu siapa ya? Yang pernah Sejak diskusi kapan? saya kan kadang kan mohon maaf ini kan saya tanya kan namanya di YouTube ini kan dunia sosmed ini kan banyak akun yang bodong nama-namanya, itu hak server aja. Kalau saya sih dari dulu ciput dan memang saya karena nggak pernah mau berbohong karena ciput ini pun ada arti tertentu buat saya gitu loh. Iya. Tapi kalau kan nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya tadi masih banyak yang menjadi PR saya yang saya ketika ngomong saya di ini jadi saya mau ngomong tapi ya udahlah itu dari tadi ibu dari tadi ibu diberi kesempatan belum kelar belum tuntas. Ibaratnya gini, saya lagi makan nih jadi kentang kena tanggung ketika masih di leher nyangkut gitu. Ya, Bu saya potong dulu ya udahlah. Jadinya kan terus jadi makanya saya matikan kamera, saya mau lihat ini apa komen-komen di live, kadang saya lucu-lucu aja. Gini, kenapa sih setiap orang kalau saya live, perempuan itu sering ngajak saya open cam? Something happen. Ganteng soalnya Bang Palen. Iya, itu profilnya kan tampan. Kan saya penasaran. Tapi lebih gantengnya tampannya suami saya tentunya. Nggak ada yang karena dia iya. Ya bapak-bapak kan juga gitu. Kalau punya pasangan pasti pasangannya. Nggak tahu kalau besok dapat janur kuning yang muda kan nggak tahu ya. Orang-orang kan kadang seleranya beda-beda. Mbak Ciput, saya mau tanya dikit ini. Iya. Boleh? Apa tuh? Jadi begini, yang punya channel ini kan Ustadz Ko Agus ini kan, beliau kan dulu mantan, mantan seorang penginjil ya. Artinya beliau ini kan orang yang cukup terpelajar lah ya, mumpuni ya ilmu dari sisi Bible itu sendiri ya. Tetapi beliau ini kan sudah mengkaji kitab Bible itu kan, dan pada akhirnya beliau ini menjadi mualaf. Tidakkah tertarik ibu itu atau ingin bertanya gitu loh? Apa sih yang yang membuat kau itu bisa menjadi seorang mualaf gitu loh? Nah, itu terima kasih Pak Aditya. Ya, saya kan nggak tahu latar belakang beliau, tapi itu kan katanya beliau. Saya kalau tanpa bukti dengan mata kepala saya melihat dia mantan dari seorang Kristen, saya tidak akan pernah percaya. Percaya pun percaya, tetapi saya tidak yakin. Beda ya, bedakan ya kosakatanya. Maknanya juga beda ya. Misalnya nih, Pak Aditya kan udah pastilah pernah tahu kalau memang di channelnya Pak Yusuf Manubulu ya. Mungkin kayak tadi bapak-bapak bilang, saya jujur, ini kesaksian saya, makanya saya bilang jangan dipotong dulu ya. Kalau saya dipotong saya akan keluar aja daripada nggak sehat. Saya begitu orangnya. Karena ada ayat yang tertulis memang di kitab saya sendiri. Hendaklah engkau tidak duduk bersama orang-orang pencemooh supaya kamu tidak sama seperti mereka. Jadi saya merasa ini bukan pencemooh ya, kita untuk sharing-sharing. Tapi kalau memang sudah tidak sehat, saya akan keluar sendiri. Ya, artikan sendiri makna bahasa saya. Tapi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya dari awal. Oke, saya akan berikan kesaksian sedikit. Oke, jujur, saya dulu menyukai channel Pak Yusuf Manubulu. Itu melalui Facebook. Itu namanya We Forgot. Bukan, saya belum pernah bermain YouTube. Saya bermain YouTube ketika saya mengenal channelnya Bang Rudi Yohanes.
karena kan ada orang yang meng-share gitu. Nah, singkat cerita, saya tapi sudah ini sebentar Bu, interupsi dulu. Tunggu, jangan dipotong dulu, jangan interupsi. Ini bukan channel, bukan channel kesaksian soalnya. Bukan kesaksian, maksud saya biar kalian tahu, makanya kalau kalian kayak gini makanya nggak pinter. Yo, kita itu mengkaji baik kalau kita. Iya, tunggulah dulu. Kan kalian tadi mengatakan Pak Yusuf Manabulu. Ini kan kesaksian hidup saya untuk mengikuti channel beliau. Tidak semua, dalam arti gini loh. Kalau orang makan nangka, yang satu orang, apakah semua harus kena getahnya? Paham nggak maksudnya? Ya kalau nangka Jawa sih banyak getahnya mungkin ya. Nggak tahu kalau apa. Maksudnya peribahasa itu, Pak Aditya nggak pernah dengar itu bangku sekolah. Peribahasa itu dari nenek moyang loh. Tahu sih Bu, tahu. Apa artinya apa? Apa artinya? Ya, tahu sih. Artinya begini, mungkin ya makanya saya terjemahkan ya. Mungkin maksud Ibu itu channel Pak Yusuf Manubulu itu tidak mewakili Kristen secara keseluruhan. Betul tidak itu? Siap. Terima kasih, betul. Iya. Makanya saya bilang bukan kesaksian untuk saya ini enggak. Maksud saya menyikapi itu saya sangat menyayangkan juga. Kemarin saya tegur Pak gitu. Pak MKC juga kasusnya sudah dibilang, Pak MKC jika engkau sudah mengenal Yesus Kristus, sudah tidak perlu kau buruk-burukkan agama lain. Kalau memang mau mewartakan Injil, silakan. Nggak lama Bapak itu berkasus, karena kan udah pernah teguran sekali ya katanya, udah laporan. Ini yang kedua kan. Ya makanya itu saya memang dalam arti bukan tidak simpati ya, tetapi saya mengatakan begini, saya setuju dengan kata Bang Rudi. Kalau dia mewartakan berita Injil itu ditangkap, dikatakan penista agama, ya saya juga akan turun gitu. Tapi kalau dia menyerang, karena saya juga punya saudara loh, bibi saya ada yang Islam, dia juga mu'alaf. Saya hargai, itu menyakitkan. Kami pernah diskusi, makanya saya bilang, tunggu dulu, saya kesaksian. Pak Yusuf Manubulu juga, saya marah. Karena ada seorang... Oke, baik. Kita kembali ke jalan yang benar aja. Malah ngelantur ibunya.